tentang pemrograman berorientasi objek atau OOP. Intinya OOP itu cara bikin program supaya lebih rapi dan gampang dikembangkan dan gak bikin pusing saat programnya sudah besar. Kalau pemrograman itu terstruktur kerjanya ngikutin urutan langkah dari awal sampai akhir. Nah, kalau OOP lebih fokus ke objek, jadi data sama fungsinya digabung dalam satu tempat. Sedangkan pemrograman terstruktur lebih fokus ke alur programnya saja. Kalau programnya masih simple, pemrogramannya terstruktur udah oke. Tetapi kalau aplikasinya mulai besar, OOP lebih enak karena aplikasinya gampang diupdate dan ada tambahan fitur baru. Jadi apa itu OOP? OOP itu ibaratnya tim yang masing-masing sudah punya tugas objek. Jadi saling membantu supaya programannya berjalan dengan lancar. Pemrograman berorientasi objek, contohnya itu mobil. Mobil punya identitas dan warna sama jenis transmisinya. Terus juga punya aksi kayak jalan, belok, ngerem. Nah, di OOP itu disebut atribut dan metode. Nah, terus kelas itu gampangnya seperti cetakan atau blueprint. Dari satu kelas bisa bikin banyak objek yang berbeda. Terus objek itu hasil dari kelas. Misalnya kelasnya itu mobil, objeknya bisa Brio, Avanza, Alphard. Terus perbedaan kelas dan objek itu apa? Nah, biar gampangnya itu, kelas itu seperti desain rumah dan objek itu adalah rumah yang sudah dibangun. Jadi desainnya bisa dipakai di setiap rumah yang berbeda. Di OOP ada 3 konsep yang wajib kita tahu, yaitu encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Jadi saya akan menjelaskan tentang encapsulation. Encapsulation itu ibaratkan HP, jadi kita pencet aplikasinya tanpa tahu sistemnya, yang penting bisa dipakai. Nah, saya akan menjelaskan tentang inheritance. Inheritance itu pewarisan. Jadi kelas baru bisa nurun sifat dan fungsi dari kelas induknya biar nggak perlu bikin semuanya dari nol. Contoh dari inheritance itu misalnya kelasnya kendaraan, terus diturunin jadi mobil, pick up, atau bus. Semua masih punya sifat sebagai kendaraan. Pewarisan juga bisa jadi makin spesifik, misalnya motor dibagi lagi menjadi 2 tak atau 4 tak. Lalu dibagi lagi berdasarkan mereknya seperti Honda atau Yamaha. Enaknya inheritance itu kita bisa pakai ulang kode yang udah ada, jadi lebih hemat waktu, lebih rapi dan gak ribet. Nah, kalau polymorphism itu satu fungsi, tapi cara kerjanya bisa beda. Contohnya tombol play di CD player sama tape recorder. Tombolnya sama tapi prosesnya beda. Bahasa yang mendukung OOP itu banyak, misalnya Java, C++, Python, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada contoh dari program C++. Di situ kelihatan di mana class manager bisa mewarisi sifat dari kelas pegawai. Nah, itu contoh nyata dari penerapan inheritance. Nah, di sini kita bakal lebih dalam belajar tentang object oriented. Fokusnya bukan cuma tahu apa itu objek, tapi juga gimana objek dipakai saat bikin program. Di sini ada 3 pembahasan utama, yaitu objek, kelas, dan kelas diagram. Pembahasan pertama dimulai dari objek, karena objek adalah dasar dari konsep OOP. Kalau mau paham OOP, kita harus paham dulu apa itu objek, karena semua konsep OOP berawal dari objek. Setiap benda di dunia nyata pasti punya 2 hal, yaitu state dan behavior. State itu ciri atau sifatnya, sedangkan behavior itu apa yang bisa dilakukan oleh benda tersebut. Yaitu kucing, state-nya itu seperti warna bulu, jumlah kaki, nama, dan ekor. Terus behaviornya itu seperti mengeong, mencakar, berjalan, makan.
Contoh lainnya itu ada sepeda, state-nya itu gear dan kecepatan, sedangkan behaviornya bisa ganti gear dan nambah kecepatan. Nah, di sini kita diminta mengamati satu objek di sekitar kita, lalu menentukan state dan behavior yang dimiliki objek tersebut. Kalau di program, state berubah jadi file atau atribut, sedangkan behavior berubah jadi metode atau fungsi. Kalau kita sudah bisa mengenali objek di dunia nyata, nanti lebih gampang mengubahnya menjadi objek di dalam program. Selanjutnya kita belajar tentang kelas, yaitu cetakan atau blueprint untuk membuat objek. Kenapa banyak objek bisa punya sifat yang sama? Karena mereka dibuat dari blueprint atau cetakan yang sama. Misalnya, semua kucing punya kaki, ekor, dan bisa mengeong. Nah, kelas itu blueprint, sedangkan objek adalah hasil dari blueprint tersebut. Jadi, sebelum membuat objek, kita harus membuat kelas terlebih dahulu. Setelah kelas dibuat, kita bisa membuat objek sebanyak yang kita mau. Nah, supaya lebih mudah, biasanya pakai kelas diagram. Kelas diagram dipakai untuk mengubah objek di dunia nyata menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami sebelum dibuat menjadi program. Simpelnya, kelas diagram itu gambaran atau rancangan kelas sebelum kita mulai ngoding. Di dalam kelas diagram biasanya ada 3 bagian, yaitu nama kelas, atribut atau state, dan metode atau behavior. Contohnya itu kelas kucing, atributnya nama kaki, warna bulu, dan ekor. Metodenya itu mencakar, berjalan, bergulung, dan makan. Contoh kelas diagram sepeda, kalau kelasnya sepeda, atributnya gear, speed, dan merek. Metodenya ganti gear, menambah kecepatan, ngerem, dan melihat kondisi sepeda. Di bagian ini kita diminta untuk membuat kelas diagram dari objek yang sudah diamati sebelumnya. Ini contoh cara menulis kelas di bahasa pemrograman. Di dalam kelas ada field atau data dan juga metode atau fungsi. Kalau kelas sudah dibuat, langkah berikutnya adalah membuat objek menggunakan kata new. Pengaksesan field dan method. Setelah objek dibuat, kita bisa mengakses data atau fungsinya lewat nama objek dengan memakai tanda titik. Contohnya, bike1.speed. Artinya kita sedang mengambil speed dari objek bike1. Kalau mau menjalankan fungsi, caranya juga sama, misalnya bike1 titik ganti gear buka kurung 2 tutup kurung. Berarti objek bike1 menjalankan metode ganti gear dengan nilai 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang variabel, tipe data, dan operator di Java. 3 materi ini adalah dasar sebelum kita mulai bikin program yang lebih kompleks. Variabel. Variabel itu ibarat kotak buat nyimpen data. Setiap variabel harus punya tipe data. Misalnya int buat angka, string buat teks, atau boolean buat nilai benar atau salah. Penamaannya juga ada aturan, misalnya nggak boleh diawali angka. Java ada 2 jenis tipe data, yaitu primitif dan non-primitif. Primitif dipakai buat menyimpan nilai langsung, misalnya int, double, char, dan boolean. Sedangkan non-primitif dipakai untuk objek, contohnya string dan array. Operator dipakai buat melakukan operasi pada data. Ada beberapa jenis operator, yaitu aritmetika buat menghitung, perbandingan buat membandingkan 2 nilai, logika buat menggabungkan beberapa kondisi, assignment buat mengubah nilai variabel, increment atau decrement buat menambah atau mengurangi nilai sebanyak 1. Di sini ada contoh program Java. Program ini membuat beberapa variabel, menghitung nilai rata-rata menggunakan operator aritmetika, lalu mengecek apakah nilainya lulus atau tidak menggunakan operator perbandingan dan logika. Setelah itu hasilnya ditampilkan ke layar.
Di sini kita akan belajar tentang control flow, yaitu cara mengatur jalannya program. Jadi program bisa mengambil keputusan, mengulang perintah atau berhenti sesuai kondisi tertentu. Decision making, pengkondisian dipakai kalau program harus memilih tindakan berdasarkan kondisi tertentu. Di Java ada if else, dan switch. If dipakai kalau kita cuma punya satu kondisi. Kalau kondisinya benar, perintah dijalankan. Kalau salah, langsung dilewati. If else dipakai kalau ada dua pilihan. Kalau kondisi benar, masuk ke if. Kalau salah, masuk ke else. If else if. Kalau pilihannya lebih dari dua, kita pakai if else if. Program bakal cek satu persatu sampai ketemu kondisi yang sesuai. Nested if itu gampangnya if di dalam if. Switch dipakai kalau ada banyak pilihan berdasarkan satu variabel. Jadi kodenya lebih rapi daripada pakai if else. While adalah perulangan yang akan terus jalan selama kondisinya masih true. Kalau kondisinya salah, perulangannya berhenti. For biasanya dipakai kalau jumlah perulangan sudah diketahui. Di dalamnya ada nilai awal, kondisi, dan penambah atau pengurang. Nested loop itu perulangan di dalam perulangan. Biasanya dipakai buat bikin pola, angka, tabel, atau matriks. Break dipakai buat langsung menghentikan perulangan walaupun kondisinya masih benar. Continue dipakai buat melewati satu putaran perulangan. Jadi perintah di bawah continue dilewati, lalu lanjut ke putaran berikutnya. Return dipakai buat keluar dari sebuah metode. Kadang return juga bisa mengembalikan nilai ke program. Nah, di sini kita akan belajar tentang package. Singkatnya, package itu tempat buat ngelompokin kelas supaya kode lebih rapi dan gampang dicari. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian package, cara membuat package, cara mengakses package, dan contoh penerapannya. Definisi package itu ibarat folder dalam komputer. Gunanya buat ngumpulin kelas yang punya fungsi atau tujuan yang sama, jadi project lebih teratur. Nah, kalau library di Java itu sebenarnya udah banyak package bawaan yang siap dipakai. Kumpulan package bawaan biasanya disebut Java API. Nah, selain package bawaan, kita bisa buat package sendiri sesuai kebutuhan project. Nanti package itu bisa kita panggil lagi pakai import. Deklarasi package, kalau mau bikin package, kita pakai keyword package. Penulisannya harus di baris paling atas sebelum class. Dan nama package biasanya diawali huruf kecil tanpa spasi. Nah, ini contoh pembuatan package. Misalnya package di animals, artinya kelas tersebut masuk ke package animal. Package juga bisa punya subpackage, ibaratnya folder di dalam folder. Jadi pengelompokan file bisa lebih rapi lagi. Kalau bikin subpackage, penulisannya dipisahkan dengan tanda titik. Contohnya package animal titik mamalia titik koma. Hierarki subpackage. Subpackage bisa dibuat bertingkat sesuai kebutuhan. Jadi kalau project makin besar, susunan folder lebih rapi dan gampang dipahami. Import package. Kalau kita mau memakai kelas dari package lain, kita harus menggunakan keyword import. Syntax import. Penulisan import bisa untuk satu kelas saja atau semua kelas dalam satu package menggunakan tanda bintang. Contoh import, misalnya import animals titik reptilia titik koma, berarti cuma mengakses satu kelas. Kalau import animals titik bintang titik koma, berarti semua kelas di package animal bisa dipakai. Selain pakai import,
Package juga bisa langsung dipanggil saat membuat objek dengan menuliskan nama package di depannya. Contoh instansiasi. Contohnya membuat objek ular dari package animal reptilia dengan menuliskan nama package secara lengkap. Penulisan lengkap ini menunjukkan format umum membuat objek menggunakan nama package dan kelas secara langsung. Jadi ini kita akan belajar tentang advanced class, yaitu materi lanjutan mengenai kelas dan objek di Java. Materinya meliputi deklarasi kelas, nested class, access modifier, dan object reference. Fitur utama OOP ada 3, yaitu encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Encapsulation berfungsi untuk melindungi data agar tidak bisa diakses sembarangan. Masuk ke pembahasan tentang class. Class terdiri dari modifier, nama class, atribut, konstruktor, dan metode. Contoh sederhana membuat class bernama siswa. Ada 3 bagian utama class, yaitu modifier, nama class, dan body class. Ini menunjukkan letak modifier, nama class, dan body class pada contoh diagram. Nama class biasanya diawali huruf kapital, sedangkan isi class berada di dalam kurung buku rawal. Nested class adalah class yang berada di dalam class lain. Inner class dipakai untuk menyimpan bagian program, hanya digunakan di dalam outer class. Contohnya, kelas buah memiliki inner class jeruk dan apel. Saat dikompilasi, setiap kelas akan menghasilkan file .class sendiri. Local inner class adalah kelas yang dibuat di dalam metode dan hanya bisa digunakan di metode tersebut. Modifier digunakan untuk mengatur hak akses sebuah kelas atau metode. Ada 4 akses modifier, yaitu public, private, protected, dan default, yang masing-masing punya hak akses berbeda. Ini contoh penggunaan akses modifier pada hierarki kelas tumbuhan. Selanjutnya membahas objek dan variabel reference. Membuat objek terdiri dari 2 langkah, yaitu deklarasi dan instansiasi. Variabel reference tidak menyimpan objek, tapi menyimpan alamat memori dari objek tersebut. Instansiasi menggunakan keyword new untuk membuat objek baru, lalu alamat objek disimpan ke variabel reference. Ini kita akan belajar 3 hal penting dalam Java, yaitu variabel, metode, dan konstruktor. Ketiga bagian ini sering dipakai saat membuat program berbasis objek. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data di dalam program. Ada beberapa jenis variabel seperti instance variabel, local variabel, dan static variabel. Metode adalah kumpulan kode yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu. Dengan adanya metode, kita tidak perlu menulis kode yang sama berulang-ulang karena cukup memanggil metode saat dibutuhkan. Modifier pada metode memiliki beberapa modifier seperti public, private, protected, default, static, abstract, dan final. Modifier ini digunakan untuk mengatur hak akses dan cara kerja sebuah metode. Misalnya, public bisa diakses dari mana saja, sedangkan private hanya bisa digunakan di dalam kelas itu sendiri. Metode dijalankan menggunakan objek dengan menggunakan tanda titik. Jika metode memiliki parameter, kita harus mengirimkan nilai atau argumen yang sesuai dengan parameter tersebut. Saat mengirim data ke metode, ada 2 cara. Pass by value, mengirimkan nilai langsung, sedangkan pass by reference mengirimkan
alamat atau reference objek. Jadi yang dikirim bukan objek, melainkan referensinya. Aksesor dan mutator. Aksesor atau getter biasa digunakan untuk mengambil atau membaca nilai dari sebuah variabel. Sedangkan mutator atau setter digunakan untuk mengubah atau memberikan nilai pada variabel tersebut. Cara ini membantu menjaga keamanan data dalam kelas. Main method adalah titik awal saat program Java dijalankan. Semua perintah dalam program akan dieksekusi dari metode ini, sehingga setiap program Java pasti memiliki metode main. Konstruktor adalah metode khusus yang otomatis dijalankan saat objek dibuat. Konstruktor digunakan untuk memberikan nilai awal pada objek. Nama konstruktor harus sama dengan nama kelas dan tidak memiliki return value. Default konstruktor. Jika tidak membuat konstruktor sendiri, Java akan otomatis membuat default konstruktor. Konstruktor ini tidak memiliki parameter dan digunakan sebagai konstruktor bawaan. Konstruktor dipanggil ketika kita membuat objek menggunakan keyword new. Konstruktor bisa dipanggil tanpa parameter maupun dengan satu atau lebih parameter sesuai kebutuhan. Konstruktor overloading sama seperti metode, konstruktor juga bisa dibuat lebih dari satu dalam satu kelas. Perbedaannya ditentukan oleh jumlah atau tipe parameter yang digunakan. Ini disebut konstruktor atau overloading. Contoh implementasi menampilkan contoh kelas yang memiliki beberapa konstruktor dengan parameter yang berbeda. Contoh ini menunjukkan bagaimana konstruktor overloading memudahkan membuat objek sesuai data yang dibutuhkan. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang GUI AWT atau Abstract Window Toolkit. Adalah library bawaan Java yang digunakan untuk membuat tampilan aplikasi berbasis desktop. Komponen AWT memanfaatkan tampilan asli dari sistem operasi atau Windows, Linux, atau Mac OS, sehingga disebut AVY components. Contoh komponen AWT itu frame, jendela utama aplikasi, label menampilkan teks, button, tombol yang dapat diklik, text file, kolom input satu baris, text area, kolom input banyak baris, checkbox, kotak centang, choice, menu pilihan atau drop down, panel, wadah untuk menampung komponen lain. Kelebihan AWT, library bawaan Java, tidak perlu instalasi tambahan, mudah dipelajari untuk membuat GUI sederhana, tampilan menggunakan sistem operasi. Kekurangan AWT, yaitu komponennya terbatas dibandingkan Swing atau JavaFX. Tampilan berbeda pada setiap sistem operasi, kurang fleksibel untuk membuat antarmuka yang modern. Jadi kesimpulannya itu, AWT merupakan library GUI dasar pada Java yang digunakan untuk membuat aplikasi desktop sederhana menggunakan komponen seperti frame, button, label, dan text file. Saat ini banyak pengembang lebih memilih Swing atau JavaFX karena menyediakan fitur dan tampilan yang lebih lengkap.